Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru ini pada kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Salam dari salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya memulai penyampaian materi pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mensukseskan kegiatan diseminasi budaya positif ini. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini sangat-sangat perlu kita laksanakan di sekolah. Ini bukan hanya tugas yang saya dapatkan dari program guru penggerak, tetapi ini memang sangat perlu dan ini sesuai juga dengan RHK kita ya Bapak Ibu. RHK kita satu semester ini kebetulan rapor kita orange di disiplin positif. Nah, ini bisa jadi pembekalan pembelajaran untuk Bapak Ibu ke depannya agar kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dan tentu imbasnya adalah pada rapor pendidikan, supaya yang kemarin rapor pendidikannya disiplin positif itu orange, insya Allah yang BK berikutnya disiplin positif kita sudah menjadi hijau. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa Bapak Ibu terapkan di semester baru nanti. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya sampaikan ini bukan semata-mata tugas CGP saja, ya, bukan tugas CGP saja. Ini memang perlu kita laksanakan di sekolah kita. Baik, saya lanjut. Nah, konsep inti pada budaya positif itu ada beberapa bagian. Konsep intinya ada 7, ya. Perubahan paradigma belajar. Konsep inti ini mengimplementasikan budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini filosofinya pembelajaran itu berpihak pada murid. Yang kedua, guru itu hanya menuntun. Ya Bapak Ibu, ibarat guru ini adalah petani dan murid itu adalah padinya. Ya, walaupun benihnya tidak baik, tetapi kalau ditanam di tanah yang baik tentu akan tumbuh menjadi padi yang baik. Nah, begitu ibaratnya. Kemudian filosofi IHD ini juga pendidikan itu, pembelajaran anak itu berpihak pada murid dan sesuai dengan kodrat anak seperti yang disampaikan pada PI kemarin. Ini Bapak Ibu, kodrat anak itu kita memperhatikan dua, kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar, konsep inti budaya positif ini yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, kemudian yang kelima 5 kebutuhan dasar manusia, yang keenam 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Silakan perhatikan di sudut bawah. Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua,
berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Kemudian bernalar. Satu lagi, berkebinekaan. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi perubahannya, pembelajaran dengan paradigma yang baru itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam kurikulum Merdeka memang sangat-sangat menekankan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara menetapkan pembelajaran berdiferensiasi? Sebelumnya kita harus melakukan asesmen kognitif dan non kognitif. Yang kognitif untuk pengetahuan siswa, apakah dia masuk kategori paham sebagian atau belum paham. Sedangkan yang untuk non kognitif itu adalah asesmen untuk kita mengetahui bakat, minat, dan hobi siswa kita, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya Bapak Ibu, disiplin dirinya dulu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi datangnya dari dalam diri mereka, tanpa ada iming-iming. Nanti kalau kamu datang terlambat, Bapak kasih hadiah. Bukan begitu. Jadi kalau kita menekankan seperti itu, anak itu akan berbuat karena ingin dapat hadiah. Atau kamu tak usah terlambat, nanti Bapak hukum. Nah itu berarti anak itu akan disiplin karena takut hukuman, bukan dari dalam dirinya sendiri. Sama lah contohnya seperti Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tak mau datang terlambat, takut ditegur capsek, kan begitu. Padahal dari dalam dirinya kalau tak ada capsek dia datangnya santai. Nah bukan begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ancaman, tidak perlu hukuman, tidak perlu penghargaan, tetapi harus muncul dari dalam diri. Kemudian sebagai pendidik, nah dalam disiplin positif ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intrinsik itu apa Bapak Ibu? Ini itu dalam. Jadi motivasi dari dalam diri, sehingga nanti dia akan berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini saya sampaikan juga tujuan dari disiplin positif, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Apabila dia muncul dari dalam diri, itu berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ya Bapak Ibu, jadi ketika sudah terbentuk nilai disiplin positif dari dalam diri itu, mereka tidak akan terpengaruh oleh lingkungannya, karena memang sudah terbentuk dari dirinya sendiri. Nak kawan datang lambat, nak kawan tak buat PR, dia tetap dengan dirinya sendiri. Orang yang betul-betul dikatakan disiplin itu ketika dia tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Nak dikasih hadiah tak pengaruh, tak dikasih hadiah tak pengaruh, dikasih hukuman tak pengaruh. Jadi dia semata-mata berbuat itu tidak karena hukuman, tidak karena takut dengan ancaman atau mengharapkan imbalan, tetapi memang dia sudah memang memiliki motivasi untuk disiplin dari dalam diri. Nah sekarang mari kita bahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar.
Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Kira-kira betul tidak Bapak Ibu? Betul kan? Anak keluar masuk itu kan terganggu pembelajarannya. Ya, anak terlambat, anak yang rata-rata memang disiplin ini masalah di sekolah. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Nah, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu bukan anak tak buat PR, itu suruh cuci WC keliling lapangan, itu bukan. Ya, cuci WC itu hukuman. Kalau keliling lapangan terlambat, misalnya jam olahraga keliling lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Beda, nanti kita bahas di slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul tidak? Ya kan? Ketika kita menyebutkan kata disiplin, pasti dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Ibu Pak Ibu, nah, untuk kita memahami budaya positif itu, selain disiplin positif, ada yang namanya nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dari dalam, motivasi dari dalamnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah Bapak Ibu, di depan ini saya paparkan contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil belajar Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi, ada 6. Kemudian ada keterampilan hidup. Apa aja nilai kebajikan dari keterampilan hidup? Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu termasuk nilai kebajikan universal bertahan, keterampilan hidup. Kemudian ada lagi toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, ada menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang terakhir ada lagi empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Jadi masing-masing kita, individu ini sudah memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu, inilah fondasi kita untuk berperilaku. Apakah kita bisa toleransi atau tidak? Apakah kita bisa berempati dengan kawan, dengan sesama manusia? Apakah kita memiliki rasa hormat? Apakah kita bisa memiliki integritas? Ya, itu sangat mempengaruhi. Nilai-nilai kebajikan universal ini mempengaruhi masing-masing individu manusia. Itu Bapak Ibu. Nah, standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan.
sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelola yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, yang di bawah itu kan berkarakter, berdisiplin itu kan adalah nilai-nilai kebajikan universal tadi, Bapak Ibu. Nah, di sini disampaikan pemimpin pembelajaran. Setiap kita ini adalah pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah pemimpin pembelajaran di dalam kelas, ya. Dan kepala sekolah itu sebagai pemimpin pembelajaran di dalam satuan pendidikan. Jadi ingat peran kita ini adalah pemimpin pembelajaran. Bukan berarti guru penggerak saja yang memimpin pembelajaran, tidak Bapak Ibu. Kita semua ini adalah memiliki peran sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi ingat itu agar tujuan untuk disiplin positif ini dapat terbentuk. Kita lanjut. Nah, selain tadi sudah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sangat terkait erat dengan budaya positif sekolah kita. Apakah selama ini kita ini memberi hukuman? Apakah selama ini kita itu memberikan konsekuensi? Atau selama ini kita sudah menerapkan restitusi? Nah, dari yang saya paparkan nanti silakan Bapak Ibu rasakan diri Bapak Ibu, baik di sekolah sebagai guru ataupun di rumah sebagai orang tua terhadap anak-anak. Apakah kita ini berada di posisi yang mana? Apakah kita selama ini memberikan hukuman? Apakah selama ini kita tuh memberikan semacam konsekuensi? Atau kita sudah menerapkan yang namanya restitusi? Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu akan diperkenalkan pada program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ada dalam penerapan budaya positif itu ada namanya restitusi, tanpa hukuman, tanpa konsekuensi. Bagaimana caranya? Apakah berimbas? Nanti kita simak bersama. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dia tidak mengulangi kesalahan yang dia perbuat, tetapi dia yang dari gagal menjadi berhasil. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka. Mereka yang buat masalah, mereka yang mencari solusi, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dia mau jadi apa? Dia sendiri itu berbuat kesalahan itu mau jadi apa? Nah, kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Ini menurut Chelsom Gosen tahun 1996. Nah, sekarang kita perhatikan apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana. Ya, hukuman itu sering terjadi tidak terencana, tiba-tiba. Kesal Bapak Ibu dengan anak tak buat PR, keluar kamu dari kelas. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Emosi. Atau dia tidak bawa buku, Bapak Ibu robek buku, tidak mengerjakan tugas, Bapak Ibu robek bukunya. Nah, itu hukuman. Atau suruh dia cuci WC, itu hukuman. Ya, pungut sampah keliling lapangan, itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, itu semacam hukuman. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari bapak saja, dari ibu saja, itu hukuman ke siswa atau ke anak kita. Misalnya anak kita terjerit-jerit atau mungkin dia berbuat kesalahan di rumah, kita kurung dalam WC, itu hukuman. Ya Bapak Ibu. Nah, berupa hukuman fisik atau psikis mental. Ketika kita memarahi mereka di depan kawannya, kita suruh cuci WC, pernah tak terbayangkan oleh kita bagaimana mental anak itu?
Mungkin itu terjadi zaman kita dulu ya Bapak Ibu, kita sekolah pernah digitukan. Bagaimana mental kita saat itu? Yang pertama jelas malu, ya, malu, anak-anak itu begitukan malu, hilang rasa percaya diri. Itu bukan solusi. Nah, itu tadi hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Ya, yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi itu tetap tidak nyaman juga. Beda dengan hukuman. Ya, sikap guru selalu memonitor murid, dipantau terus anak-anaknya. Itu konsekuensi. Misalnya, pas jam pelajaran olahraga terlambat, siap ganti baju. Nah, karena kamu terlambat sesuai kesepakatan tadi, yang terlambat masuk ke barisan keliling lapangan 3 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu beda dengan hukuman. Dia lebih terencana. Ya, anak-anak, kita tak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti kamu berdiri dulu 1 jam di depan. Itu konsekuensi atau hukuman? Ayo Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Berdiri dulu di depan kelas atau berdiri di pintu dulu 1 jam. Hukuman Atau konsekuensi? Hukuman. Itu hukuman. Karena tak Konsekuensi terencana. itu biasanya dia disepakati berdua dan tidak berbentuk hukuman fisik. Ya, itu konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini yang paling mantap, bagus sekali. Penyelesaian masalah dengan menggunakan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bukan hanya murid ya Bapak Ibu, kita pun, saya pun sebagai pimpinan, ketika Bapak Ibu berbuat kesalahan, kan saya tak menghukum. Kau usah masuk lagi ke kelas, dalam mendatang tuh kan tak begitu. Tetapi dengan restitusi, kenapa lambat? Mungkin tadi tak ada yang ngantar bukan gitu, atau tadi ngantar anak keteteran. Nah, nanti dicarikan solusinya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dia yang buat masalah, dia juga yang harus mencari solusinya. Ya Bapak Ibu, misalnya ngantuk tidur di kelas, Bapak Ibu tanya, kenapa nak tidur? Apa alasannya kamu tidur di jam belajar? Ngantuk Pak, kenapa bisa ngantuk? Tadi malam saya tidurnya jam 1, ngapa tidur jam 1? Nengok HP, main HP. Nah, supaya jangan disuruh lagi, macam mana solusinya? Tidurnya lebih cepat, mungkin kurangi bermain handphone. Nah, nanti itu akan keluar dari mulut siswa sendiri, ya. Dia menemukan solusinya dan kita guru membantu siswa menemukan solusinya. Kita lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku berdasarkan motivasi yang ada pada dirinya. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Apa beda X dan in? Kalau dari dalam, In itu dari dalam diri. Kalau X itu dari luar. Ya. Nah, motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia datang pagi itu bukan karena dia rajin Bapak Ibu, bukan karena dia disiplin, dia takut dihukum. Mungkin Bapak Ibu ada ancaman, kalau kamu lambat tak masuk, tak boleh belajar langsung balik. Nah, dia takut, jadi dia datang ke sekolah tepat waktu itu karena tak mau terlambat saja. Bukan karena dia disiplin. Kalau ada kesempatan datang lambat, dia datang lambat. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia tidak terpengaruh Bapak Ibu, tak pengaruh imbalan, tak pengaruh dengan hukuman. Memang dari dalam dirinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu coba resapi diri sendiri. Selama ini berperilaku itu berdasarkan motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Apakah takut hukuman? Apakah karena pengen penghargaan saja? Atau memang sudah dari dalam diri ingin betul-betul menerapkan nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai kebajikan universal tadi, toleransi, disiplin, rasa hormat. Sebetulnya Bapak Ibu, ketika kita menjalankan disiplin untuk diri sendiri, itu sama dengan kita menghargai diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, menghargai diri kita tanpa perlu dipuji kawan. Anak-anak pun kadang begitu, tapi kebanyakan anak kita bersikap kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Karena pengen dipuji kawan atau pengen dapat penghargaan? Ada juga yang anak-anak kita memang betul-betul sudah termotivasi disiplinnya dari dalam diri. Tak terpengaruh dia dengan kondisi apapun, contohnya macam mana kita handbrake, itu kan memang luar biasa ya. Disiplinnya bagus, tingkah lakunya bagus,
Ya Pak ya, menurut saya seperti Miranda. Nah itu kan sudah bagus. Tidak ada yang mempengaruhi dari luar. Memang dari dalam dirinya sudah terbentuk nilai-nilai yang dia yakini. Kita lanjut. Nah, masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi Bapak Ibu, di kelas itu tidak ada lagi tanda tangan, tata tertib kelas di tanda tangan kepala sekolah, itu tidak. Setiap tahun itu keyakinan kelas kita berubah-ubah tergantung anak kita. Tahun ini Bu Rapla kelas 5 anaknya ini, tahun depan anaknya yang beda. Nah, buat keyakinan lagi. Keyakinan itu nilai-nilai yang disepakati bersama. Kenapa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kita perhatikan bedanya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri anak-anak kita. Keyakinan kelas bukan hanya dapat membangun kepercayaan siswa terhadap kemampuan akademik mereka, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang belajar yang mendukung, aman dan inklusif. Itu kan dari mereka sendiri, ya Bapak Ibu, bukan paksaan. Kalau peraturan paksaan. Nah, peraturan kelas, mengapa bukan peraturan? Peraturan kelas itu sejumlah peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Nah, peraturan kelas seringkali dibuat tanpa melibatkan murid, betul tidak? Iya kan? Peraturan kelas yang kita tempel itu melibatkan anak tidak? Itu dari diri anak tidak? Tidak. Dari usulan anak tidak? Dari pendapat anak tidak? Tidak. Ini Bapak Ibu, sementara yang kita ketahui sebagai individu akan terasa sangat sulit jika kita memaksa atau mengubah perilaku yang dimaksud. Nah, itu juga yang terjadi di sekolah kita, peraturan sekolah, guru datang pagi. Kira-kira itu dari diri Bapak Ibu tidak? Nah, jadi kalau itu bukan dari dalam diri, sangat sulit untuk kita ubah perilaku yang dimaksud. Jadi nanti lepas dari sini kita buat pula keyakinan guru, ya. Kita buat peraturan kita sepakati, ya Bapak Ibu, berdasarkan pendapat Bapak Ibu masing-masing. Jadi supaya kita bisa melaksanakannya itu memang berdasarkan motivasi dari dalam diri kita. Nah, kemudian tahapan pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, harapan saya di semester 2, di semester baru nanti, sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai kelas, buatlah dulu keyakinan kelas beserta anak-anak kita. Libatkan anak-anak, tempel ke depan. Itu contohnya, ya. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak itu apa? Abstrak itu Tak apa? berbentuk. Tak berbentuk. Apa mereka? Tak berbentuk. Tak berbentuk. Iya, abstrak itu tidak berbentuk, ya. Lebih rinci dan konkret. Konkret itu nyata, ya. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tak perlu banyak, 3, 4, 5 cukup, ya. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Karena itu berdasarkan mereka keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti yang kita lakukan di PI kemarin. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Tulis satu-satu tempel. Pendapat-pendapat anak itu kita tempel, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada di HK kita. Refleksi keyakinan kelas. Kira-kira banyak anak yang melanggar keyakinan kelas, perlu kita tinjau kembali, ya Bapak Ibu. Jadi bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dimulai dari kesepakatan. Nanti bincangkan dengan anak supaya kamu disiplin, supaya kelas kita ini pembelajarannya aman. Kesepakatan apa yang perlu kita buat? Mungkin nanti dia yang menuliskan tak boleh makan sambil belajar. Itu kan terganggu ya Bapak Ibu. Tak boleh
ngomong harus dengan bahasa yang baik. Nah, itu kan termasuk pendapat anak. Mungkin dia terganggu dengan kawannya yang berbahasa kasar. Tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Biasanya kalau serendah biasa gitu ya Bu, ambil pensil kawan, ambil penghapus kawan, tempelkan. Kata-kata yang sama diambil jadi satu, diubah dalam bentuk bahasa yang positif jadi keyakinan kelas. Yang disepakati tadi jadi keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Nah, sampai di sini paham? Oke. Nah, untuk lebih memahami kelas ini bisa Bapak Ibu terapkan di semester awal nanti. Kalau tadi dulu mestinya kalian ingin kelas ini suasananya nyaman nggak? Ya, maksudnya bikin dan ada kesepakatan satu yang baik sehingga apa yang kalian tuliskan nanti bagikan untuk kita itu apa? Kita itu bisa berpikir pribadi. Kalau kita sudah membuat kesepakatan, nanti bisa nggak dilaksanakan bersama-sama? Mestinya apa sih yang nanti akan kalian buat aturannya, kalian nanti menulis yang disediakan oleh Brady, apa saja yang kalian masukkan, nanti mari kita bersama-sama untuk membuat kesepakatan kelas, gitu ya. Oke. Nah, kan ini ya. saya buat ini dengan anak itu lah. Masih nyata juga. Satu saja berkaitan dengan masalah apa sih yang ingin kalian jawab. Minta anak berpendapat. Bapak Ibu kasih kertas, minta anak berpendapat. Dia pengennya kelasnya, suasana kelasnya yang bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dia pengennya tak ada yang makan lah Bu dalam kelas gitu. Silakan anak-anak berpendapat masing-masing. Ditempelkan itu depan. Ini proses keyakinan kelas ya, pembentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Setuju tidak kawannya dengan yang itu? Kalau setuju tempel di satu tempat. Nah, kalau setuju berarti tak mau. Yang sama bahasanya Bapak Ibu. Kompak solid sama berarti kan disatukan barisannya. Menerima sholat, kita di SMA sesuaikan dengan anak kita yang SD. Iya. Kata-katanya yang sama dijadikan satu baris.
pengen suasananya berubah, dia rolling tempat duduk biasa, anak yang besar begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya cepat-cepatkan aja dengan waktu. Jadi Bapak Ibu ini sekilas singkat cara pembentukan keyakinan kelas. Minta pendapat anak-anak, mereka pengen kelas impiannya seperti apa. Lalu tempelkan ke depan. Setelah itu dicari yang sama, dikelompokkan. Ada berapa yang sama? Yang sama itu berubah menjadi keyakinan kelas. Yang awalnya tadi kesepakatan ya. Kelas impian mereka sepakati seperti apa? Yang kata-kata kesepakatan tadi berubah jadi keyakinan yang harus mereka yakini. Jadi nanti mungkin ada bahasanya yang sama mirip-mirip dijadikan satu kelompok, dijadikan bahasa yang lebih positif seperti tadi kompak, solid dan segala macamnya yang menjaga keharmonisan. Itu salah satu contoh. Kemudian nanti dituangkan ke dalam kertas karton, ditulis cantik-cantik keyakinan kelas 2 misalnya. Tidak ribut jam belajar, kalau mau bertanya angkat tangan kan gitu. Nah itu termasuk keyakinan kelas. Jadi sehingga ketika anak melakukan pelanggaran, kita ingat kembali keyakinan kelas kita apa, kan gitu. Tak perlu, hei kamu, dikau ya, nah, kan tak begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak berbuat pelanggaran di dalam kelas, kita ingat kembali keyakinan kelas kita apa, nak? Kalau mau ke toilet angkat tangan permisi kan gitu. Mengajarkan mereka lebih positif. Diingatkan kembali, sering-sering mengingatkan keyakinan kelas. Kalau perlu Bapak Ibu setiap hari ketika jam belajar dimulai itu ingatkan keyakinan kelas kita apa, nak? 1, 2 supaya mereka terbiasa. Ya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut. Kalau perlu nanti kita buat penanda tanganan. Di bawah keyakinan kelas itu tampilkan juga kertas tanda tangan anak bahwa mereka menyetujui inilah keyakinan kelas kami. Pengganti peraturan. Ya Bapak Ibu, lebih kepada inilah yang disebutkan dengan berpihak kepada murid. Apa yang mereka inginkan. Kita sebagai guru hanya menuntun maunya siswa ke arah yang lebih positif. Ini kita lanjut ya Bapak Ibu, sedikit lagi materinya tak banyak. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita perhatikan. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama bertahan hidup. Ya, ini menurut penelitian Dr. William Glasser dalam Choice Theory, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Ini terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini bertahan hidup. Yang kedua ada namanya kebutuhan manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Ini terkait dengan dipedulikan, diperhatikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok, diajak. Bukan diketepikan dia. Anak yang tak bisa, yang tak mampu kita sudutkan itu bisa nanti tidak. Kebutuhan hidupnya dia butuh kasih sayang dan rasa diterima dengan segala kondisi mereka. Anak kita tak sempurna, cacat. Anak kita banyak di sini yang mulia, yang istimewa. Jangan diketepikan. Ya, mereka butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, dirangkul. Kemudian ada namanya penguasaan, kebutuhan hidup penguasaan. Apa itu? Harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya Bapak Ibu, ada yang namanya kebutuhan hidup penguasaan. Betul tidak? Kita butuh tak didengar? Kita butuh tidak apa yang kita boleh diakui? Ya, butuh. Kemudian ada namanya kebebasan. Kebutuhan hidup itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Contohnya, ketika anak itu butuh diperhatikan, makanya
Kebebasan kita arahkan, kasih mereka pilihan. Begitu juga dengan anak kita di kelas. Hari ini belajarnya ceramah aja, dia pengen loh Bu praktek, dia pengen loh nari praktek, tapi tak dipraktekkan narinya. Dia pengen loh puisi, dia pengen nyanyi, tapi tak Bapak Ibu fasilitasi. Dia punya kebebasan, ada hak hidupnya bebas, pengen milih mau apa. Makanya kita sepakati dengan anak. Sekarang ini tak ada lagi kita punya hak sepenuhnya, tidak. Semuanya berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir ada namanya kesenangan. Ada hak hidup untuk kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dia punya hak bertemu temannya. Jadi Bapak Ibu, ketika anak kita bermasalah, tidur dia di jam belajar. Kebutuhan hidup mana yang tidak terpenuhi? Ya Bapak Ibu, coba silakan. Ketika anak kita tidur di jam belajar, kebutuhan hidup mana yang tidak terpenuhi darinya? Ayo Bapak Ibu. Bertahan hidup, jelas. Tidur itu butuh loh untuk manusia, supaya ngecas energinya. Yang kedua apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa anak kita bisa main HP sampai tengah malam, nonton sampai tengah malam? Adakah dia diperhatikan orang tuanya? Berarti kan terlepas pantau dari orang tuanya, kurang kasih sayang. Dekat sekolah dia suka rebut makan kawannya, dia tak pernah bawa bekal, dia tak ada duit jajan. Kawan jajan diambil, dirampas, diminta. Apa yang hilang dari anak kita? Bertahan hidup, kasih sayang. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi anak itu ketika buat masalah di sekolah, jangan langsung kita marah, kita kasih hukuman. Tanya, telusuri apa yang tidak dipenuhi dari hidupnya. Kalau dapat solusinya, kita komunikasikan dengan orang tua. Itulah budaya positif itu Bapak Ibu. Contoh, kita punya kejadian kawan kita sendiri. Apa yang tak terpenuhi dalam hidupnya? Yang bermasalah kemarin, dah mutasi orangnya. Kan begitu ya Bapak Ibu. Dari 5 ini ada yang tidak terpenuhi dari hidupnya. Kasih sayang. Kasih sayang. Ya, mungkin dari kecil dia kurang perhatian dengan orang tua, itu terbentuk loh sampai ke besar perilakunya itu. Rumah itu pendidikan pertamanya di rumah, ya. Jadi hendaknya ketika anak berbuat masalah, kita sering berkomunikasi dengan orang tua. Kadang anak-anak menjurus ke hal negatif yang berbau-bau porno. Pasti di rumah tontonannya tak diperhatikan. Entah orang tuanya nyimpan yang tak senonoh pula di handphone. Kan begitu, sering ya macam gitu. Apalagi stiker WA kadang. Ada macam-macam model stiker WA. Hendaknya kita sebagai orang tua, apalagi yang beranjak usia remaja ini, pantaulah handphone anak. Tengok bahasa apa yang mereka gunakan. Bahasa sekarang apa kok? Anjir, gitu ya. Ya kan Bapak Ibu? Ya, anjir. Itu kan bahasanya kasar. Karena pergaulan tadi lah Bapak Ibu. Kita tak bisa mengelak dari yang namanya itu. Tak bisa mengelak, tapi semampunya kita menjaga anak kita. Saya percaya Bujang 3 orang nih memang was-was juga hati saya Bapak Ibu. Kalau udah agak aneh-aneh sedikit bahasanya, saya tanya dapat di mana bahasanya. Nah, kan boleh maknya ke somato. Gitu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi anak kita berbuat kesalahan itu semata-mata bukan karena dia degil, bukan Bapak Ibu. Ada kebutuhan 5 dasar kebutuhannya dia tidak terpenuhi. Kebanyakan anak itu buat masalah itu dia kurang perhatian. Karena dia cari perhatian kita tuh. Cari perhatian. Bapak mungkin Pak Mama kurang perhatikan dia. Ya, bisa jadi dia senang dengan Pak Bambang, tapi Pak Bambang kurang memperhatikan dia. Carilah dia perhatian Pak Bambang. Kok laku dia dengan Pak Bambang? Ya, dia semata-mata pengen diperhatikan itu loh Pak. 5 kebutuhannya kasih sayang, rasa diterima. Kita lanjut. Nah, lanjut lagi dalam penerapan budaya positif di sekolah, ada yang namanya 5 posisi kontrol. Ini di rumah bisa, di sekolah juga bisa. 5 posisi kontrol. Yang paling bawah itu adalah penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah ini Bapak Ibu bisa refleksi. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana saat ini? Seringnya berada di mana? Kalau saya kadang-kadang di pembuat rasa bersalah,
Kadang-kadang di pemantau, kadang-kadang di teman, ada juga manajer. Kalau penghukum, insya Allah tidak, karena saya tidak mendapatkan hukuman dengan anak saya. Nah, ini contohnya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ini sering kejadian ya, pakai dasi, pakai kepiting. Nah, kalau posisi hukum bagaimana? Hormat sana sampai jam istirahat di bawah tiang bendera, itu penghukum. Posisinya penghukum. Posisi pembuat rasa bersalah. Beberapa kali harus disampaikan, kamu masih saja mengecewakan bapak ibu guru di sekolah. Atau dikasih, ikut tak kesian dengan ibu nak. Itu pembuat rasa bersalah ke bapak ibu. Ikut tak kesian dengan ibu nak. Nanti ibu ditegur dengan ibu kepala sekolah. Nanti mamiku marah dengan ibu. Itu pembuat rasa bersalah. Saya sering dengan anak saya, Pak. Ikut tak kesian dengan ibu. Dan belajar modul ini buat saya paham, oh ternyata posisi saya ini dibuat rasa bersalah rupanya. Posisi kedua, maaf mirisnya. Yang ketiga, teman. Ayo, ikuti aturan sekolah, bantu bapak ibu sekali ini. Ya sudah, tak apa-apa. Lain kali jangan sampai buat macam ini lagi ya nak, itu kawan. Posisi kita dengan anak itu kawan. Adalah tak apa dia besok saya lagi ya. Itu kawan. Saya pun bapak ibu gitu ya. Adalah besok saya gitu lagi ya. Itu kawan. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar sekolah, peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara berakhir, kamu pergi ke koperasi, beli atributnya dan jangan melanggar lagi. Pemantau. Kamu tahu peraturan sekolah besok jam berapa? Tahu nggak lambat? Itu pemantau bapak ibu. Nah, kira-kira saya di sekolah ini posisinya di mana ya bapak ibu? Semua posisi saya ada. Dan yang terakhir, manajer. Dia tak pakai atribut. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ditanya, ya, kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaikinya? Kita tanyakan solusi dari dia sendiri. Panggil, nah, aku tak buat PR. Atau gini panggil, kamu nanti aku panggil. Misalnya datang lambat nih, ibu pandang aja, tak ibu dulu dong, ini belajar dulu, siap belajar. Nanti jumpa ibu ya di kantor. Datang ke kantor. Tahu kamu kenapa ibu panggil? Misalnya kita tahu bu, tadi kami datang lambat, atau tadi kamu kehilangan kawan, misalnya gitu. Itulah posisi manajer. Kenapa sampai kehilangan dengan kawan? Bisa kamu jelaskan apa masalahnya? Atau mungkin dia terlambat datang, ibu tahu, mungkin kamu lambat. Mungkin dia bilang gini, kami lambat bu, kami lambat bangun tidur, macam cerita kemarin ya bu. Kami lambat bangun tidur bu, jadi bapak kami suruh cepat-cepat sampai kami tak bawa baju olahraga, katanya gitu. Jadi saya tanya, kenapa kamu bangun tidurnya lambat? Kamu malam tuh begadang bu, gini. Itu dan kita tanyakan apa masalahnya, kenapa dia berbuat demikian. Lalu apa lagi selanjutnya langkah kita? Setelah itu di posisi manajer, kita tanyakan solusinya supaya kamu tak terlambat lagi, supaya kamu jangan bangun siang lagi, macam mana tidur harus cepat, kata dia nanti. Itu kan solusi dari anak. Ya bapak ibu, sampai di sini, oke? Paham? Nah, uji pengetahuan kejap. Posisi kontrol, apakah kamu, aku, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi mana tadi? Saya kecewa sekali Ayo, dengan bapak ibu. yang paling posisi kontrol mana nih? nomor 4. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau kita bilang itu, apa yang terjadi dengan anak? Rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kesian dengan ibu kecewa betul dengan kamu. Kan dia merasa bersalah tuh, sudah membuat kita kecewa. Ini bapak ibu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa nih? Bapak engkau kemana? Yang tengah. Yo, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Pemantau. Ya, pemantau. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dia menanyakan solusi dari anak. Yang keempat, ayo Teman. lakukan demi bapak. Teman. Yang terakhir, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai dari bapak jika tak mengerjakan tugas penghukum. Ini jelas penghukum. Ini bapak ibu jelas penghukum. Jadi ini 5 posisi kontrol. Nah, silakan refleksi kira-kira bapak ibu selama ini berada di posisi yang mana, baik sebagai guru ataupun sebagai orang tua. Pelan-pelan kita berbenah menuju menjadi sebagai
manajer agar budaya positif tercipta di lingkungan kita. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi tadi, yang manajer itu. Manajer itu menerapkannya melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Buat salah, dia tanggung jawab. Buat salah, dia carikan solusinya. Berarti dia mandiri memperbaiki kesalahannya. Nah, tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Ketika anak buat salah nih, melanggar keyakinan kelas, tahapan restitusi itu ada 3. Namanya juga segitiga. Berarti ada 3 restitusi, 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, berbuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang harus disadari, ketika anak berbuat kesalahan, itu bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa kata-kata yang bisa kita ini kan ke anak. Kan dia buat salah tuh, dia takut. Buat salah itu manusiawi. Nah, terlambat itu wajar. Nah, kan gitu. Tak buat PR itu manusiawi. Nah kan gitu. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, misalnya dikelahi. Ibu dengan bapak tahu cari siapa yang salah. Nah, tapi itu adalah tahapan menstabilkan identitas bahwa berbuat salah itu wajar, tapi tidak untuk diteruskan. Nah, tapi ibu bapak ingin cari solusi daripada kamu beribu-ribu berdua berair tumpuk nih, kan gitu. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya dia kesal sama kawannya nyontek, digebraknya lah meja lalu kan, atau ditariknya, dirobeknya buku kawannya. Tentu dia berbuat kesalahan, kan begitu bapak ibu, karena dia merobek kawannya. Kawannya juga salah, mencontek gitu. Nah, ketika dia melakukan itu, kamu berhak merasa begitu. Kamu kenapa mau ibu si Jovan misalnya, dia nyontek kami ibu, kesal kami nyontek terus. Nah, apa yang kita sampaikan ketika di tahapan pertama? Kamu berhak merasa begitu, tapi tak boleh juga merobek buku kawan, kan begitu ya bapak ibu. Nah, kata-kata yang keluar itu lebih positif. Sifatnya tidak untuk membuat anak merasa bersalah, tidak untuk menghakimi, tetapi membuat dia itu sadar dengan kesalahannya. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah distabilkan identitasnya bahwa berbuat salah itu wajar, manusiawi, paham kita dia buat salah. Nah, kita validasi tindakannya. Setiap perilaku yang dilakukan adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Balik lagi ke kebutuhan hidup tadi. Ada yang tidak terpenuhi. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Ini pertanyaan yang bisa kita sampaikan di tahapan yang kedua setelah kita stabilkan identitasnya. Dia kan buat salah tuh, kita stabilkan dulu. Wajar nak kalau kamu marah, wajar nak kamu terlambat. Nah, tapi kan kamu punya alasan. Nah, masuk tahap kedua. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, itu termasuk tuh validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya kami mencontek, dia kan melindungi jawaban dia tuh daripada contek. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah itu. Lanjut di tahapan terakhir, menanyakan keyakinan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi kan ada keyakinan kelas Pak, Bu, ya kan? Nah, ketika dia buat salah kita tanya, nah dari kejadian hari ini keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Misalnya tadi merobek buku kawan karena kawannya mencontek. Apa keyakinan kelasnya? Tidak saling menghormati, kan gitu. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Diingatkan kembali Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu kita ingatkan di tahapan yang ketiga. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah itu tanyakan. Nah, supaya kamu jangan merobek buku kawan lagi, kayak mana ke depannya kalau misalnya kawan nyontek. Nah, mungkin diingat-ingatkan kembali dengan keyakinan kelas. Dia buat salah, kita stabilkan kesalahan yang dia buat, kita validasi apa yang salah, lalu kita minta anak itu mencarikan solusi. Atau Bapak Ibu juga bisa ngasih, bagaimana kalau kamu ini misalnya bajunya koyak. Ini waktu rukol nih Pak, sesi diskusi, adalah yang mempertanyakan,
Kalau SMA kan kasusnya itu menjahit baju ya, dia berkelahi sampai terobek baju kawannya putus kancingnya. Kalau pulang nanti tentu mamanya marah, dipanggil dua-duanya. Gimana penyelesaiannya? Dikasih solusi sama gurunya, kamu jahitkan kancing bajunya. Saya tak pandai menjahit, nanti diajarkan oleh guru kelas kamu menjahit gitu. Nah, kalau kejadiannya di SD macam mana? Biasanya tentu guru kelasnya menjahit ya Bapak Ibu, bagi kelas rendah, kelas 1 2. Jadi saya kasih saran, itu biasanya panggil orang tuanya. Karena anak segitu kan tak bisa menjahit karena jarum kan bahaya gitu. Panggil orang tuanya lah yang bertanggung jawabkan kan begitu. Ibu panggil bapak kamu ya, panggil bapak kamu ya, nanti kasih tahu mama ya. Tapi ngasih tahu bapak, ibu cakap sama bapak kau. Nah beda lagi bapak ibu, ya. Ibu cakap dengan bapak kau, kau pakai baju kawan. Nah itu beda lagi perasaan anak. Padahal sama. Nanti bilang dengan mamanya ya, biar ibu yang cakap. Tadi tak sengaja kamu robekkan baju kawan nih, beda kan? Padahal tujuannya sama, ngasih tahu dengan orang tua. Ibu cakap dengan bapak ibu, udah lain udah tuh, kecut tuh. Tapi kalau kita bilang nanti ibu cakap dengan mama, ya, ibu bilang dengan mama, kamu tak sengaja tadi terobek baju kawannya. Nah gitu. Bapak ibu atau kamu bilang sendiri, coba cerita dengan mama kamu, nanti ibu telepon mama. Telepon mama datang mamanya, kamu cerita ya, bilang ke mama kamu ngapain. Nah, biar mama tahu nanti jahitkan baju ini kan gitu pak. Iya. Ah ini tak belum apa apa, ibu cakap ngomong. Ini gegam nih. Kok kasusnya kan nih, cakap ngomong kau. Nanti kau baju kawan, langsung ganti kau mak ganti baju ini. Jadi dah, padahal tujuannya sama, beda kalimat penyampaian. Ya. Terus kebiasaan itu kali gitu ya Pak. Macam kata mata sukapul. Sukapul. Masalah apa kacamata? Yang kelas 5 itu. Angelo kan gitu. Oh patah kacamatanya. Karena sukapul, akhirnya kan dapat selesaikan kan dengan orang tua. Iya, sebaiknya tanyakan anak dulu. Kamu ngomongin mama kamu berani? Seharus biar dia menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jangan sikit-sikit awak backup, jangan sikit-sikit awak lindungi. Bapak ibu biar dia ngomong dulu sama dia. Nanti dia salah cakap kita lurus. Gitu. Positif, budaya positif. Oke, Bapak Ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini terkait budaya positif. Harapan saya ini bukan hanya aksi nyata yang harus saya lakukan, tetapi materi ini penting untuk kita terapkan di sekolah kita. Jadi ilmu yang saya dapatkan di sini betul-betul sangat bermanfaat bagi saya. Kedepannya saya bisa mengembangkan sekolah ini, itu terutama orang-orang dalam. Bapak Ibu, jangan jadikan ini beban, jangan jadikan ini momok, ini pembelajaran untuk kita agar bisa membentuk anak kita yang positif. Dan sehingga budaya positif sekolah kita sudah sangat baik, tercipta sangat baik. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mohon maaf terlambat sampai hampir jam 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Yuk semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, baiklah anak-anak ibu. Hari ini pagi ini ibu mau mengajak kamu untuk membuat keyakinan kelas kita. Nah. Anak-anak ibu, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas kita, kira-kira siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Iya, bagus, Arziki. Ya, tugas kelas yang harus kita laksanakan. Iya, tugas kelas yang harus kita laksanakan. Ada yang lain? Iya, silahkan. Peraturan sekolah. Peraturan? Sekolah yang harus kita laksanakan yang baik. Iya, peraturan kelas ya nak ya. Peraturan kelas yang harus kita laksanakan karena kita berada di dalam kelas. Nah hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Itu adalah peraturan yang kita sepakati bersama. Ya nak ya. Nanti ibu akan membagikan
kertas ini kepada anak ibu, kira-kira kamu itu pengen kelas kamu seperti apa? Ya, kamu tentu punya kelas yang kamu cita-citakan. Ya kan, Nak? Pengen kelas itu seperti apa? Kamu pasti punya cita-cita. Pengen kelas yang kamu impikan itu bagaimana? Ya, kamu tuliskan nanti di sini di kertas yang ibu kasih. Nanti ibu kasihkan ke anak-anak ibu. Silakan tulis. Boleh lebih daripada satu. Kamu silakan tulis kelas yang kamu masing-masing ya, Nak ya. Masing-masing tulis. Nah, nanti ini ibu bagikan ke kamu. Kamu tulis boleh lebih dari satu. Ini sudah terkumpul semua kata-kata dari kalimat yang ingin kamu lakukan. Nah, ini nanti kita kelompokkan menjadi satu, ya. Kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Nanti kita pindahkan ke bagian, ya. Nanti kita sama-sama kita baca dulu dari Cherry. Tidak keluar masuk kelas, tidak ngomong sampah, tidak ikut saat belajar. Oke. Berarti ini masuk ke kata terjadinya disiplin, tidak keluar masuk saat belajar, tidak membuang sampah sembarangan, tidak ribut, kemudian tidak ribut di kelas, tidak makan, tidak berantem. Oke, masuk di sini sama. Nah, jadi yang pertama tadi apa di sini? Tidak keluar masuk kelas, tidak keluar masuk, berarti bahasanya diubah menjadi kalimat yang positif. Keyakinan kelas itu berupa kalimat positif, bukan ada kata tidaknya lagi. Apa di sini? Tidak keluar masuk kelas pembelajaran. Apa bahasa positifnya, Nak? Jangan. Sama aja deh, jangan, ya. Tidak keluar masuk, ini juga tidak keluar masuk, tidak makan. Tertib saat belajar. Jadi pertama tertib saat belajar. Apa lagi nih? Yang kedua, tidak bully kawan, harus bicara yang jujur, harus sopan, tidak berkata kasar. Nah, nanti apa bahasa yang terbang dalam kalimat yang positif? Iya, selain menjaga perkataan apa bahasanya? Sopan, santun. Sopan, santun, berperilaku dan berbicara. Berperilaku dan berbicara. Iya, yang ketiga apa? Tidak mencontek. Ini tidak mencontek. Bahasa yang lebih positif apa? Tidak mencontek. Nah, bahasa yang lebih positif apa? Tidak mencontek. Jujur pada diri sendiri. Jujur atau jujur aja lah ya semuanya.